Assalamualaikum. Materi selanjutnya kita akan membahas materi tentang elastisitas. Pada video sebelumnya kan kalian udah belajar tentang elastisitas, tentang modulus Young atau modulus elastisitas. Jadi sekarang kita akan belajar tentang contoh dari benda yang elastis, itu adalah pegas. Jadi kita akan mengkhususkan materi hari ini tentang pegas. Jadi kalau kita bicara pegas, kalian lihat gambar di sini. Ini ada pegas. Kemudian kita kasih beban, maka ketika dikasih beban, maka nanti kan dia akan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang yang ada di situ itu namanya delta X. Jadi delta X itu adalah pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang ini kan tergantung dari karakteristik pegasnya. Bisa dia panjang banget gitu kan ya, atau bisa dia ya sedikit, tergantung dari ukuran si pegasnya. Nah, itu kita sebut sebagai konstanta pegas. Jadi karakteristik si pegasnya gitu kan ya. Jadi contoh pegas itu kan misalnya yang ada di pulpen gitu, di pulpen yang dipencetnya cekek-cekek gitu, atau yang ada di shock breaker motor itu kan ada pegas juga. Tentu yang di shock breaker motor kan lebih keras kalau dibandingin sama di di pulpen. Nah, itu berarti tergantung apa? Tergantung dari K-nya, tergantung dari konstanta pegasnya. Nah, persamaan tentang pegas itu seperti sini. Jadi F sama dengan min K dikali dengan delta X. K-nya konstanta pegas, delta X-nya pertambahan panjang, F-nya adalah gaya pulih. Kenapa disebut gaya pulih? Karena kalau kita lihat gambar di pegas ini, ketika pegas itu digantungi beban, maka dia akan bertambah panjang. Ketika bebannya ini ditarik, kemudian kita lepaskan, maka dia akan bergerak ke atas. Ditarik, dikasih gayanya ke bawah, tapi ketika dilepaskan geraknya ke atas. Berarti gaya pulih itu melawan gaya yang kita berikan ke pegas. Makanya dia tandanya negatif gitu. Lalu bagaimana dengan persamaan energinya? Persamaan energinya seperti di sini. Jadi EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. K-nya tadi konstanta, delta X-nya tadi pertambahan panjang. EP-nya adalah energi potensial pegas. Nah, selain tadi kita sudah tahu persamaan gaya pulih dan energi potensial pegas juga, nanti pegas ini kan bisa dirangkai nih. Jenis rangkaian itu ada dua. Jadi ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Jadi yang sebelah sini ini rangkaian seri, yang sebelah sini adalah rangkaian paralel. Nah, ketika rangkaian seri, maka kita akan mencari K total, itu adalah 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Sedangkan kalau misalnya yang paralel seperti gambar di sini, itu nyari K totalnya adalah K1 ditambah dengan K2. Kayak gitu ya. Kita cobain contohnya ya. Nah, kita bahas soal yang nomor 1. Jadi diketahuinya setelah diberi gaya, sebuah pegas memiliki panjang 25 cm. Bila pegas tersebut memiliki konstanta itu kan berarti dia K. Hitunglah berapa gaya yang terjadi pada pegas tersebut. Sepertinya sih ini delta X-nya ya, berarti dia pertambahan panjangnya delta X. Gitu kan? Berarti kan persamaan dari pegas itu F sama dengan K dikali dengan delta X. Berarti kalau misalnya kita mau tahu berapa besar gaya, kita tinggal dimasukin ya. Berarti K-nya 400 dikali 25 dikali 10 pangkat min 2. Kenapa dikali min 2? Karena ini sentimeter harus dirubah ke dalam meter. Berarti ini isinya adalah, ini 400 itu kan sebenarnya udah habis ya, 2 ini sama yang ini. Berarti 4 dikali 25 berarti isinya adalah 100 Newton. Nah, sekarang yang nomor 2. Jadi di sini kita 3 buah pegas identik dengan konstanta masing-masing 85. Berarti ini konstantanya. Ditanyanya adalah tentukan konstanta pegas pengganti. Karena dia dirangkai paralel, kan kalau kita tahu bahwa ini nomor 2 ya. Kalau di seri itu kan dia 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3, ini kalau seri. Kalau K paralel dia tinggal ditambahkan, berarti K1 tambah K2 tambah K3, karena di sini dia dirangkai paralel dan masing-masing sama. Berarti K paralelnya adalah 85 ditambah 85 ditambah 85. Berarti isinya adalah 255 ya. 255 Newton per meter gitu ya.
Oke, yang ini nomor 3. Jadi di sini diketahui 3 buah pegas masing-masing memiliki konstanta pegas 100, 200, dan 400. Berarti kalau kita tulis ini berarti K1, K2, dan K3. Jika ketiga pegas dirangkai secara seri, nah karena dirangkai secara seri kan berarti tadi 1 per ya. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Berarti 1 per K seri sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 200 ditambah 1 per 400. Itu kan. Nanti kita samakan penjemputnya. 1 per K seri sama dengan, samakan, berarti ini kayaknya 400 ya. 400 dibagi 100 berarti 4 ditambah 2 dibagi 200, 400 bagi 400, 1 berarti 1. Berarti di sini dia jadinya 7 per 400 atau K serinya sama dengan dibalik jadi 400 dibagi 7. Ini Newton per meter. Gitu ya. Itu yang nomor 3. Berarti kita selanjutnya nomor berikutnya. Nomor 4. 2 buah pegas masing-masing konstanta pegasnya 100 dan 400. Jadi ini yang nomor 4. Jadi K1-nya dia 100. K2-nya dia 400. Nah, disusun secara seri. Berarti kalau disusun secara seri berarti pakai seper-seper ya. Diberi beban bermassa 500 gram. Berarti massanya sama dengan 500 gram. Ini kan harus dalam kilogram. Berarti dia jadi dibagi 1000 atau 5 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Nah, ditanya adalah konstanta pegas pengganti. Yang B-nya pertambahan panjang pegas. Jadi kalau kita lihat di sini konstanta pegas pengganti karena dia disusun secara seri, berarti kan 1 per ya. Berarti ini 1 per K seri sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 400. Kita samakan 400. Berarti di sini jadi 4 ditambah 1. Berarti K serinya berarti 400 dibagi 5. Berarti isinya adalah 80 Newton per meter. Itu K penggantinya. Nah, kalau yang B dia nanyanya adalah pertambahan panjang pegas. Jadi kalau pertambahan panjang pegas, kita tahu persamaan pegas itu kan F sama dengan K dikali dengan delta X. Karena di sini ketahuinya massa, berarti gaya F itu yang bekerja adalah gaya berat. Berarti W sama dengan K dikali delta X, dan W itu rumusnya adalah M kali gravitasi sama dengan K kali delta X. Berarti kalau nyari delta X sama dengan M kali gravitasi dibagi dengan K. M-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 1, gravitasinya 10, dibagi dengan K 80. Berarti kan ini habis, ini karena pangkat 1. Jadi habis, jadi tinggal 5 dibagi 80, berarti 1 per 16 cm. Centimeter. 1 per 16 meter gitu kan ya. Oke, nomor selanjutnya 4 buah pegas identik disusun secara seri paralel seperti pada gambar di bawah ini. Jika konstanta masing-masing pegas adalah 500, berarti ini konstantanya, ini K-nya. Tentukan, dan ini beri beban itu berarti dia maksudnya gaya F gitu kan ya. Tentukan pertambahan panjang sistem, berarti delta X. Gitu. Pegas itu persamaannya F sama dengan K dikali dengan delta X. Berarti kalau misalnya nyari delta X, berarti F dibagi dengan K. Nah, F-nya kan sudah ada 40, yang belum ada tuh K. Jadi ini K-nya harus K total. Nah, tadi kan sebelumnya sudah ada. Jadi kalau K paralel itu dia tinggal ditambahin K1 tambah K2 tambah K3. Kalau seri dia 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya. Karena K1, K2 dan K3 di sini dia adalah paralel, berarti tinggal ditambahin. Masing-masing kan 500, berarti ini 500, ini 500, yang ini 500. Berarti K paralelnya jadi 1500. Nah, kalau misalnya nyari K seri, jadi kan ini yang atas ini yang bertiga sama yang K4 ini kan dia seri. Berarti 1 per K total yang terakhir 1 per K4
ditambah 1/1500 yang tadi. Berarti 1/K4 nya 500. Bentar. 500 ditambah 1/1500 gitu ya. Samakan penyebutnya. Berarti 1500. Ini kebanyakan. 1500 dibagi 500 berarti 3 ditambah 1. Berarti ini 4/1500. Berarti K total sama dengan 1500 dibagi 4. Kan dapat K totalnya 1500/4. Berarti tinggal dimasukin ke atas. Berarti kan F-nya itu tadi 40 dibagi 1500/4. Berarti ini sama dengan 40 dikali 4 dibagi 1500. Berarti ini nolnya coret 1. 4 kali 4 16, berarti 16/150. Berarti delta X nya sama dengan 16 dibagi 50 sama dengan 0,106 meter gitu kan ya. Ini isinya. Nomor selanjutnya, agar pegas meregang sebesar 4 cm, berarti kan delta X nya ya, pertambahan panjangnya 4 cm. Kalau kita rubah ke meter berarti 4 kali 10⁻⁻² meter. Diperlukan usaha itu energi, tadi energinya 0,16 joule, atau kalau kita rubah jadi 16 kali 10⁻⁻² joule, ini sama aja ya. Nah, ketika gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas tersebut sepanjang 2 cm, maka dibutuhkan gaya senilai, gitu kan ya. Jadi usaha kalau 4 cm usahanya 0,16. Nah, kalau misalnya untuk meregangkan delta X sebesar 2 cm berarti gayanya berapa gitu ya. Jadi delta X ketika delta X ketika F ketika delta X nya sama dengan 2 cm atau 2 kali 10⁻⁻² meter. Kalau pakai rumus hukum gaya pegas, hukum Hooke, berarti F sama dengan K dikali delta X. Delta X nya sudah ada 2 cm, K nya yang belum ada. Nah, berarti kita harus cari dulu K nya. K nya berarti pakai rumus energi. Jadi rumus energi itu kan EP, atau usaha boleh juga, itu rumusnya adalah setengah K dikali dengan delta X kuadrat. Nah, tadi sudah tahu energinya 16 kali 10⁻⁻² sama dengan setengah. K nya kan mau dicari ya. Delta X kuadratnya berarti ya tadi pakai yang ini nih, yang 4. Berarti 4 kali 10⁻⁻² kuadrat. Berarti ini jadi 16 kali 10⁻⁻² sama dengan setengah dikali K dikali 4 kali 4, 16 kali 10⁻⁴. Jadi dikaliin 16 sama ini boleh dicoret gitu kan ya. Nanti berarti ini 1 2 nya naik ke atas, berarti ini jadinya 2 dikali 10⁻² dibagi 10⁻⁴. Itu adalah konstantanya, dan itu isinya adalah 2 kali 10⁻². Min 4 nya naik ke atas ya, jadi dia positif gitu. Lalu masukkan ke persamaan yang ini yang akan kita cari F nya. Berarti nyari F sama dengan K nya tadi 2 kali 10⁻² dikali, nah delta X sekarang pakai yang ini, berarti 2 kali 10⁻². Berarti F nya sama dengan 2 kali 2 4, 10⁻² sama 10⁻² habis, berarti isinya 4 Newton gitu ya, yang D.